Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Agni Utami dengan NIM S1S1240003. Di sini saya akan membahas tentang tutorial JavaScript. Dimulai pada contoh di setiap bab. Dengan editor coba sendiri, Anda dapat mengedit kode sumber dan melihatnya. Gunakan menu. Kami sarankan membaca tutorial ini sesuai urutan yang tertera di menu. Jika Anda memiliki layar besar, menu akan selalu ada di sebelah kiri. Jika layar Anda kecil, buka menu dan klik icon untuk bagian atas. Belajar melalui contoh. Contoh lebih baik daripada 1000 kata. Contoh seringkali lebih mudah dipahami daripada penjelasan teks. Tutorial ini melengkapi semua penjelasan sebagai contoh-contoh. Cobalah sendiri yang memperjelas. Mengapa mempelajari JavaScript? JavaScript adalah salah satu dari 3 bahasa yang wajib dipelajari oleh semua pengembang web. Yang pertama itu HTML untuk mendefinisikan isi halaman web, CSS untuk menentukan tata letak halaman web, dan JavaScript untuk memprogram perilaku halaman web. Kecepatan belajar. Dalam tutorial ini, kecepatan belajar adalah pilihan Anda, semuanya terserah Anda. Jika Anda kesulitan, istirahatlah atau baca kembali materi tersebut. Pastikan Anda selalu memahami semua contoh. Cobalah sendiri. Satu-satunya cara untuk menjadi programmer yang cerdas adalah dengan berlatih coding. Pertanyaan yang sering diajukan, bagaimana cara mendapatkan JavaScript? Di mana yang saya bisa mengunduh JavaScript? Apakah JavaScript gratis? Kita tidak perlu mendapatkan atau mengunduh JavaScript. JavaScript sudah berjalan di browser Anda, di komputer, tablet, dan ponsel pintar Anda. JavaScript gratis yang untuk digunakan oleh siapa saja. Latihan JavaScript. Banyak bab dalam tutorial yang diakhiri dengan latihan yang dapat digunakan. Referensi JavaScript. Material School menyediakan referensi JavaScript lengkap yang termasuk semua objek HTML dan browser. Referensi ini berisi contoh untuk semua properti, metode, dan peristiwa, dan terus diperbarui sesuai dengan standar web terbaru. Oke, kita lanjut. Pengantar JavaScript. Apa yang dapat dilakukan JavaScript? JavaScript adalah bahasa pemrograman web. Ia dapat menghitung, memanipulasi, dan memvalidasi data. Aplikasi ini dapat memperbarui dan mengubah HTML dan CSS. JavaScript dapat mengubah konten HTML. Salah satu dari banyak metode HTML, JavaScript adalah getElementById. Contoh di bawah ini menemukan elemen HTML dengan ID demo dan mengubah konten elemen atau inner HTML menjadi Hello JavaScript. Sekarang kita mulai, kita buka di VS Code. Sabar, aduh. Wait, saya ubah dulu namanya. Ini harus buat HTML.
JavaScript dapat mengubah gaya HTML atau CSS. Menurut HTML, JavaScript dapat menyembuhkan elemen HTML. JavaScript dapat menentukan elemen HTML. JavaScript di mana? Tag atau script dalam HTML, kode JavaScript disisipkan di antara tag atau script dan script. Fungsi dan peristiwa. Fungsi dan peristiwa JavaScript. Sebuah JavaScript atau fungsi adalah blok kode JavaScript yang dapat dieksekusi ketika dipanggil. Sebagai contoh, sebuah fungsi dapat dipanggil ketika suatu peristiwa terjadi, seperti ketika pengguna mengklik sebuah tombol. Seperti di dalam head atau body, Anda dapat menyisipkan sejumlah script dalam dokumen HTML. Script dapat ditemukan di dalam body atau di head, bagian halaman HTML atau di keduanya. JavaScript di head. Dalam contoh di JavaScript, function ditentukan dalam head, bagian head dalam HTML. Fungsi ini dipanggil. Lihat wait. Untuk JavaScript di body. Wait. Begini. Istilah praktis digunakan ketika kode yang sama digunakan banyak halaman web yang berbeda. File JavaScript memiliki ekstensi file JS untuk menggunakan script eksternal. Keunggulan JavaScript eksternal. Menempatkan script dalam file eksternal memiliki beberapa keunggulan. Ini memisahkan HTML dan kode. Hal ini membuat HTML dan JavaScript lebih mudah dibaca dan dipelihara. File JavaScript yang di-cache dapat dipercepat pemuatan halaman untuk menambahkan beberapa file script ke halaman menggunakan beberapa text script.
Referensi eksternal. Script asal dapat dirancang dengan cara berbeda dengan URL atau laman lengkap dengan jalur seperti JS tanpa jalur apapun. Contoh ini menggunakan jalur lengkap untuk output JavaScript. Kemungkinan tampilan JavaScript. JavaScript dapat menampilkan data dengan berbagai cara. Menulis ke dalam elemen HTML menggunakan inner HTML atau inner text. Menulis ke dalam output HTML menggunakan dokumen write. Dokumen write. Menulis ke dalam kotak peringatan menggunakan window alert. Menulis ke konsol browser menggunakan console log. Menggunakan inner HTML. Untuk mengakses elemen HTML, kita dapat menggunakan dokumen elemen by ID. Metode ini gunakan ID atribut tersebut dan mengidentifikasi elemen HTML. Kemudian gunakan HTML properti tersebut mengubah konten HTML. Aduh. Menggunakan inner text. Ganti jadi OS. Menggunakan dokumen write. Anda bisa melihat video atau buku tersebut dalam JavaScript. Objek window adalah objek dengan cakupan global ini. Seperti jawaban variabel, properti, dan metode secara default termasuk dalam objek window. Ini juga berarti bahwa menentukan kata window kunci bersifat opsional. Operator digunakan untuk perhitungan matematika dan logika. Operator penugasan sama dengan menetapkan nilai.
Operator penjumlahan ditambah penambahan nilai. Operator perkalian dia bintang untuk menyelesaikan nilai. Ada berbagai jenis operator JavaScript, operator aritmatika, operator penugasan, operator perbandingan, operator logika, dan lainnya. Tidak bisa di matematika operator tipikal matematika operator number. Ini kenapa gagal terus ya? Ini kenapa nggak nama? Oke, kita langsung masuk saja di kondisi. Persyaratan bersyarat. Pernyataan bersyarat memungkinkan kita untuk melakukan tindakan yang berbeda untuk kondisi yang berbeda. Pernyataan kondisional menjalankan kode yang berbeda tergantung pada kondisi yang benar atau salah. Jika else, nah, kapan menggunakan kondisional? Gunakan if untuk menentukan blok kode yang akan dieksekusi. Jika kondisi yang ditemukan terpenuhi atau true, gunakan ini else untuk menentukan blok kode yang dieksekusi. Jika kondisi sama, false. Gunakan else if untuk menentukan kondisi baru yang akan diuji jika kondisi pertama adalah false. Gunakan switch untuk menentukan banyak blok kode alternatif yang dieksekusi. Gunakan tanda tanya ternary sebagai singkatan untuk if else. Pernyataan if digunakan untuk menentukan blok kode yang akan dieksekusi. Jika kondisi yang ditentukan true atau terpenuhi, if condition mungkin ya.
logika. Operator logika digunakan untuk menggabungkan ekspresi boolean. Operator logika dapat digunakan untuk memodifikasi hasil perbandingan. Biasanya Anda akan menggunakan operator perbandingan untuk memeriksa suatu kondisi dan operator logika untuk menggabungkan kondisi-kondisi tersebut menjadi logika yang lebih kompleks. Mungkin itu saja dari saya yang hasil kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.